Baiklah, kita mungkin akan memulai. Biarkan saya membagikan layar saya. Anda melihat layar itu? Hanya kursus pelatihan mengoptimalkan slide yang sepenuhnya tertinggal. Ya, sempurna, Dev. Oke, baiklah, mungkin akan memulai. Selamat datang di kursus kedua dalam seri mengoptimalkan performa tertinggal katrol. Hari ini kita akan melihat katrol lagging sebagai komponen rekayasa. Topik yang akan kita bahas hari ini meliputi gesekan, tegangan geser dan kelelahan karena berkaitan dengan sabuk konveyor yang tertinggal dan splice sabuk. Kami sangat beruntung memiliki Dr. Peter Robinson bersama kami hari ini dari University of Newcastle. Dan Peter akan berbagi untuk hasil pekerjaan yang telah dilakukan timnya seputar gesekan dan bagaimana gesekan berperilaku antara lagging dan conveyor belt di sekitar conveyor pulley. Kita juga akan melihat alat perangkat lunak rekayasa yang disebut lagging select yang dapat menunjukkan apakah lagging dan belt beroperasi di tempat yang kita sebut zona aman atau tidak. Dan kemudian topik terakhir yang akan kita lihat adalah katrol tikungan tegangan tinggi. Bawa kembali membangun. Dan membangun coverwear dan masalah yang menyebabkannya. Presentasi hari ini akan memakan waktu sekitar 40 menit. Akan ada waktu untuk pertanyaan di akhir. Jika Anda memiliki pertanyaan saat kami pergi, silakan masukkan ke obrolan. Saya akan mencoba dan menjawabnya di akhir presentasi. Bagi siapa saja yang membutuhkan atau ingin menggunakan terjemahan, ada pilihan untuk terjemahan dalam bahasa Indonesia atau Thailand. Anda dapat mengaksesnya dengan memilih ikon bulat di bagian bawah layar Anda. Cukup klik itu dan kemudian klik bahasa yang Anda inginkan. Berbicara tentang kinerja katrol yang tertinggal. Keandalan yang tertinggal bergantung pada apa yang kita sebut 4 pilar kinerja yang tertinggal. Pilar pertama adalah kualitas lagging. Pilar kedua adalah desain lagging dan kami memiliki penerapan lagging. Dan pilar terakhir adalah pemilihan lagging. Dan sebagian besar hal yang akan kita bicarakan hari ini berkisar pada pemilihan yang tertinggal. Kami membutuhkan keempat pilar tersebut agar berfungsi dengan baik untuk setiap aplikasi untuk mendapatkan hasil terbaik. Inilah alasan mengapa kami menganggap polylagging sebagai bagian yang direkayasa dari katrol daripada bahan habis pakai. Untuk bagian pertama webinar, kita akan melihat konsep gesekan. Dan Peter akan membawa kita melalui pekerjaan yang telah dia lakukan di bidang ini. Jadi saya akan menyerahkan kepada Peter. Saya hanya akan berhenti berbagi layar saya dan saya akan membiarkan Anda berbagi Peter. Ya, semuanya baik-baik saja. Pertama-tama, terima kasih. Seperti yang Dev katakan, saya telah melakukan salah satu peneliti di University of Newcastle bersama Colorbox Solid dan di mana Peter. Audio Anda tidak terlalu bagus. Apakah Anda punya mikrofon? Mari kita coba, Dev. Apakah itu lebih baik? Ya, itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Sempurna. Jika berubah, panggil saja. Saya tidak memiliki mikrofon. Itu banyak. Apa yang telah Anda lakukan, apapun yang telah Anda lakukan, telah bekerja jauh lebih baik. Sempurna. Terima kasih. Jadi kami telah bermitra dengan Elastic Tech dan beberapa lainnya di bidang ini juga.
Masuk dan Contitek untuk mencoba dan menyelesaikan apa definisi gesekan di sekitar konveyor yang menarik dan saya kira semua aliran berikutnya pada efek yang timbul dari mendefinisikan gesekan itu dan perilaku itu. Begitu jelas yang dimasukkan ke dalam optimasi. Pilihan optimasi lagging, dan desain drive umur kelelahan. Dan juga melihat bagaimana berinteraksi dengan penutup dermaga itu sendiri dan saya pikir yang paling penting. Split chest di ban berjalan. Jadi kami bermitra. Selama sekitar 3-4 tahun sekarang berjalan sangat kuat dan tidak akan berbohong. Semakin dalam kita menggali topik ini, semakin dalam kita menyadari lubang itu sebenarnya. Ini bukan ukuran A1 yang cocok untuk semua solusi yang akan kita lalui hari ini, tetapi memang demikian. Ini tentu saja penelitian penting namun demikian. Alasan dibalik apa yang kami lakukan. Hari-hari kita sudah menyentuh saya kira, tapi seharusnya tidak mengejutkan karena konveyor pasti menjadi lebih panjang dan tonase menjadi lebih tinggi juga. Sistem penggerak sekarang berada dalam kisaran 8 hingga 10 MW dibandingkan dengan beberapa megawatt. Belum lama ini, konveyor masih dibatasi sekitar 27 km di Afrika Selatan dengan di Pamela. Tetapi ada desain yang saat ini sedang dilakukan untuk sekitar 35 hingga 40 km di Inggris. Lagi melalui terowongan. Tapi bahan bakar kawat dan pupuk dan peningkatan panjang konveyor tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Konveyor adalah sarana yang paling disukai untuk mengangkut material baut dengan tonase tinggi dalam jarak yang lebih jauh. Jadi kita perlu memastikan bahwa desain stasiun drive seoptimal mungkin, saya kira. Sampai saat ini atau sampai beberapa tahun yang lalu ketika penelitian ini dimulai. Pemilihan lagging dan mungkin Dev bisa berbicara lebih banyak tentang topik ini. Tetapi pemilihan lagging sebagian besar bersifat anekdot. Itu adalah sesuatu yang telah bekerja dalam aplikasi serupa. Dan pada dasarnya lagging dipilih berdasarkan pendekatan non-engineering jika itu masuk akal. Jadi, konsep semacam itu memulai penelitian ini beberapa tahun yang lalu menjadi gagasan rekayasa seleksi yang tertinggal. Dan salah satu parameter terpenting untuk dapat melakukannya adalah memahami beban dalam kontak antara sabuk dan drive. Jadi untuk memulainya, apa yang akan kita bicarakan secara singkat adalah apa metode desain saat ini. Sekarang jika Anda melihat metode ISO dan GIN, seamar sedikit lebih luas, tetapi masih didasarkan pada prinsip yang sama dengan standar desain saat ini yang digunakan. Sesuatu yang disebut persamaan Euler atau persamaan batu penjuru. Sekarang jika ada pemilih di antara penonton, Anda harus terbiasa dengan capstone di kapal pesiar. Ini pada dasarnya adalah katrol stasioner yang Anda lilitkan tali. Dan persamaan kapsul sesederhana ini di sini. Di mana Anda memiliki ketegangan sisi yang ketat adalah F1. Tegangan samping kendur Anda adalah F2. Dan perbedaan antara keduanya diatur oleh E ini ke mu theta. Sekarang mu adalah koefisien gesekan Anda di sekitar drum, dan theta adalah sudut pembungkusan Anda. Jadi mengambil persamaan yang cukup disederhanakan. Dan persamaan itu telah ada selama lebih dari 200 tahun sekarang. Itu adalah satu dimensi. Ini telah diterapkan dengan sikat yang cukup luas hingga cukup kompleks. Sistem penggerak jika Anda mau. Jadi itu persamaan yang sama yang kami gunakan untuk 7 sabuk waktu Anda di mobil Anda dan dengan ekstensi hanya saya kira. Pengemudi massal terbesar di dunia adalah ban berjalan. Jadi, tapi ketika kita pasti mulai masuk ke kisaran 46.810 MW dan menjalankan titik-titik hingga sekitar ST, 10 atau 12.000, kita melihat desain ini. Kriteria. Dan saya kira asumsi di balik kriteria desain ini mulai runtuh dan sebagian besar jatuh ke sini di sini. Jadi tabel ini, mudah-mudahan Anda bisa melihat mouse saya. Tabel ini didefinisikan koefisien gesekan dari standar dan Anda dapat melihat bahwa mereka menentukan 4 jenis lagging yang berbeda. Tentu saja ada lebih dari 4 jenis lagging dalam praktik sekarang dan koalisi gesekan jika kita hanya mempertimbangkan katakanlah aplikasi dry. Biasanya antara sekitar 0,35 hingga sekitar 0,45 sekarang. Jadi itu menutupi baja telanjang Anda. Jelas poli Anda, karet Anda dan keramik Anda tertinggal juga.
Jadi salah satunya. Salah satu asumsi persamaan batu penjuru adalah pertama-tama bahwa ia menggunakan koefisien gesekan konstan sepanjang jalan di sekitar sudut bungkus. Pada dasarnya dari mana sabuk masuk ke tempat ia keluar. Kita tentu tahu bukan itu masalahnya. Dan saya pikir yang lebih penting, kita juga tahu bahwa gesekan jauh lebih tinggi dari ini. Sekarang mungkin pertanyaan paling umum yang kita tanyakan adalah, lebih baik memiliki desain konservatif, dan itu 100% benar. Tetapi itu memang memiliki konsekuensi. Jadi jika Anda melihat persamaan ini di sini, mungkin persamaan? Jika Anda mengecilkan koefisien gesekan MU Anda, maka mereka benar sekali. Anda akan membatasi tingkat slip mereka di stasiun drive Anda. Dan saya kira drive Anda akan berkinerja cukup baik. Tetapi konsekuensinya adalah dengan mengurangi yang baru. Dalam persamaan ini, Anda meningkatkan F1 dan F2 Anda. Oke. Jadi ketegangan sabuk Anda atau sabuk Anda sendiri adalah sabuk dengan nilai lebih tinggi dan itu berjalan. Ketegangan yang jauh lebih tinggi daripada yang sebenarnya diperlukan. Dan ironisnya adalah bahwa konsekuensi dari menjalankan baut pada ketegangan tinggi seperti itu adalah bahwa Anda sekarang menundukkan ketertinggalan Anda ke siklus kelelahan yang lebih tinggi. Dan kami melihat kegagalan kelelahan dalam berbagai aplikasi. Jadi dengan mengoptimalkan apa gesekan itu seharusnya, kami tentu berharap bahwa kami dapat merancang sistem penggerak yang mengurangi beban kelelahan pada lagging untuk mencegah kegagalan dalam waktu henti. Saya kira dengan ekstensi, kita dapat mengurangi komponen sambil juga memastikan bahwa drive tidak tergelincir dan benar-benar melakukan apa yang perlu dilakukan. Saya pikir saya sudah membahas semua itu. Pendekatan yang kami miliki, kami telah mengembangkan fasilitas pengujian di sini di universitas. Untuk mengukur perilaku gesekan secara langsung jika Anda suka. Antara lagging dan ban berjalan. Nah, fasilitas ini tentu bukan hal baru di pasaran. Ada beberapa penelitian serupa yang dilakukan di seputar topik ini juga. Tapi pada akhirnya prinsipnya adalah kami menempatkan sampel tertinggal pada kedua pelat ini di sini. Kemudian pada lempeng tengah ini, kita akan memasang A. Contoh penutup sabuk. Biasanya tebalnya sekitar 8 mil dan terikat pada penyangga baja sehingga tidak memiliki kelenturan dan pemberian dan kemudian kami akan mengembang airbag ini ke beban tertentu. Ada sel beban antara airbag dan bingkai ini sehingga kami dapat mengukur gaya tekan secara langsung dan dengan menemukan airbag. Dua frame ini masuk dan mereka sejajar secara terpusat dengan sendirinya berada di rel linear dan kemudian dipasang di mesin uji tarik ini, atau pada dasarnya angkat kepala silang ini ke atas dan tarik sabuk dari dalam kontak itu. Jadi pelat yang tertinggal biasanya mencapai sekitar 30 cm kali 30 cm persegi. Kami memiliki sekitar 12 ton gaya tekan di airbag atau hingga 12 ton. Yang setara dengan sekitar 1,3 megapascal tekanan wajah. Yang tentunya akan mencakup sebagian besar aplikasi di luar sana. Tentu saja ada aplikasi yang melebihi 1,3 megapascal hingga sekitar 1,5 hingga 2. Dan untuk mencapai itu saya kira kita bisa menguranginya. Dimensi lagging. Kami mengendalikannya menjadi 2 atau kami dapat mengurangi lebar sabuk juga. Untuk meningkatkan tekanan wajah. Oke, jadi saat ini kami memiliki gaya tarik 5 ton pada peralatan ini. Kami sedang mempertimbangkan untuk meningkatkannya menjadi kekuatan penuh 20 ton. Dan saat ini kami sedang melihat dampak dari slip atau kecepatan kami. Belakang kami. Yang pada dasarnya adalah kecepatan kepala silang ini di sini menarik sabuk keluar dari kontak. Jadi dapat berkisar dari sangat lambat dalam hal mikron per menit sampai sekitar 1 meter per menit juga. Dan kita akan mulai melihat beberapa hasil. Saya mendapat 4 hasil hanya dalam presentasi singkat hari ini. Kami punya karet berlian alami dari Elastic Tech di mana saya punya poliuretan juga. Lalu kita punya 2 jenis keramik. Kami punya keramik langsung pada keramik dan karet belakang keramik Anda. Jadi mari kita lihat seperti apa hasilnya sebenarnya. Membandingkan 4 lagging, kita biasanya melihat perilaku yang mirip dengan ini. Jadi ini adalah gaya gesekan sederhana versus grafik perpindahan. Dan juga harap diingat bahwa harus kilonewton di sisi kiri, bukan newton. Tapi pada dasarnya Anda akan melihat gaya meningkat ke titik kondisi stabil di beberapa titik. Sekarang jarak yang diperlukan untuk mencapai kondisi tunak berubah dengan jenis tertinggal.
Nilai kondisi mantap itu juga berubah dengan jenis bersepeda juga. Jika kita mulai, katakanlah, kurva oranye di sini, karet berlian. Kami mencapai kondisi stabil setelah sekitar 30 hingga 35 mm perpindahan dan pada dasarnya periode ini di sini hingga saat itu adalah kombinasi dari slip dan juga tipis dalam lagging dan penutup sabuk itu sendiri. Oke, jadi jelas kontak yang mereka mulai bagikan, mereka mulai berubah bentuk dan mereka juga mulai tergelincir juga. Jadi fokus saat ini bagi kami adalah mendefinisikan bagaimana slip dan geser itu merambat dalam kontak. Tetapi sebenarnya itu adalah hal yang cukup sulit untuk diukur. Dibutuhkan sekitar 40 mil untuk mencapai kondisi stabil. Beberapa ombak kecil di sana juga. Kita akan membahasnya sebentar lagi. Ketika kita membandingkan dua profil keramik. Lihatlah kuning, yang merupakan keramik yang didukung karet 80% dibandingkan dengan ungu. Jadi kita berakhir dengan sedikit berbeda. Gaya gesekan pada akhirnya, kondisi stabil. Dan ada juga perbedaan perilaku yang cukup mencolok di awal. Jadi ungu, yang merupakan ikatan langsung Anda cukup kaku. Jelas tidak ada banyak dukungan atau metode ikatan dengan masih ada piring. Jadi semua ini di awal adalah tipis di sabuk itu sendiri atau slip. Tergelincir. Sedangkan di kuning Anda punya sedikit tipis di dukungan karet juga. Jadi perilaku yang sangat berbeda juga. Jadi apa yang biasanya kita lakukan adalah kita akan menguji hingga sekitar 900 kPa. Dengan serangkaian hasil ini dan hasil ini menguji kecepatan belaka. Yang pada dasarnya adalah kecepatan kolam sampel sabuk dari sekitar 0,1 hingga 10 mm per detik. Sekarang pasti ada beberapa pembenaran untuk memilih yang kita lihat. Saya kira aplikasi umum dan aplikasi umum menunjukkan bahwa nilai sekitar 5 mm per detik mewakili kecepatan belaka di sekitar katrol. Tetapi saya kira sifatnya tidak dapat mencakup semua pangkalan jika Anda suka. Kami tentu telah menguji kisaran yang lebih besar dari 0,1 hingga 10. Sehingga hasilnya biasanya terlihat seperti ini. Sekarang ini hanya plot permukaan. Anda dapat melihat di sini. Kita memiliki tekanan rendah di sini hingga tekanan tinggi di kiri atas. Kami juga memiliki kecepatan rendah di tikungan ini. Hingga kecepatan tinggi di sini. Untuk karet yang tertinggal, karet alam, Anda dapat melihat bahwa koefisien gesekan bervariasi dari sekitar 0,33 hingga sekitar 1,4. Jadi 1,4 adalah tekanan normal rendah dan kecepatan geser tinggi. Jika kita melihat keramik, ini adalah ikatan langsung. Kami melihat perilaku serupa. Biasanya dari sekitar 0,4 hingga 1,2. Ada sedikit ketergantungan pada tekanan normal, terutama pada kecepatan rendah. Karena metode ikatan langsung itu, tidak ada geser di dalamnya. Bagian belakang lagging. Semua geser ada di penutup sabuk itu sendiri. Jadi ini menjelaskan mengapa sedikit lebih datar di sepanjang tepi ini dibandingkan dengan karet. Jika kita kemudian melihat karet yang didukung, Anda memiliki sedikit lebih banyak fleksibilitas pada kecepatan rendah. Pada kecepatan rendah, maaf. Dan lagi, kita melihat sekitar 0,46 hingga sekitar 1,3 sebagai koefisien gesekan. Dan terakhir, untuk poli, kita melihat sekitar 0,4 hingga 1,1. Sekarang, ada beberapa default kecil di sana. Poli adalah salah satu yang menarik untuk diuji. Kami melihat jika saya hanya mengklik kembali ke yang ini di sini. Anda dapat melihat bahwa perilaku skolastik ini merambat melalui kurva itu. Hanya gelombang yang datang dan pergi. Kita tentu saja melihat itu. Melihat itu dengan poli dan itulah sebabnya kita melihat sedikit ini adalah cekungan dan puncak kecil ini. Anda suka di permukaan poli. Jadi kami masih mencoba untuk menggali. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Kami menduga itu mungkin suhu gesekan yang menumpuk di dalam poli. Tetapi tentu saja mencoba memahami bahwa sumbernya dan bagaimana hal itu berkaitan dengan pengujian. Tujuan dari keempat plot itu. Jika Anda suka, tidak begitu banyak untuk menunjukkan bagaimana koefisien gesekan seharusnya. Lebih dari itu untuk menunjukkan bahwa saya kira aturan kosong adalah bahwa gesekan bukanlah gesekan. Dan bahwa standar desain yang memungkinkan. Katakanlah, 0,35.45 untuk semua aplikasi. Kita pasti melihat sekitar 0,35 hingga sekitar 1,35, memberi atau menerima.
Jadi ada cukup banyak rentang perilaku gesekan yang tidak ditangkap dalam desain sistem penggerak saat ini. Dan saya kira itu telah dikompensasi dengan menjalankan sabuk pada ketegangan tinggi. Jadi hanya dengan cepat pada masa depan penelitian ini. Pengujian yang kami lakukan saat ini dalam skala kecil. Sekitar 300 kali 300 mil dalam hal ukuran wajah. Tekanan dan kecepatan tentu representatif. Kami sedang membangun kemampuan untuk menguji sampel yang terkontaminasi dan suhu selain standar stok 23 derajat di mana saat ini kami mencari fasilitas atau fasilitas untuk diuji pada serendah sekitar 40, 50 derajat dan sepanjang jalan hingga sekitar plus 50 derajat juga hanya untuk mencakup semua itu. Semua aplikasi yang memahami bagaimana kemajuan semata-mata dan cerat dalam kontak sangat penting. Dan pada akhirnya semua pekerjaan ini akan dimasukkan ke dalam dua metode. Salah satu metode adalah saat ini saya memiliki seorang mahasiswa PhD yang melihat pemodelan viskoelastik dari permukaan kontak. Dia mengembangkan berbagai model numerik untuk mengambil data mentah dari tes fiktif ini dan mengimpornya ke dalam model numerik yang cukup kompleks untuk merancang sistem penggerak untuk konveyor. Dan saya kira lengan lain dari penelitian masa depan itu adalah kami ingin memperluas pekerjaan skala kecil melalui pengembangan fasilitas uji skala besar dan itu yang ini hanya di sini. Ini lagi telah dikembangkan antara 4 mitra. Itu. Dengan semua akun, ini mewakili sistem konveyor skala penuh tanpa semua barang di tengah. Jadi Anda punya katrol penggerak di sini dan katrol ekor Anda. Tetapi semua gesekan di dalam konveyor sebenarnya dikembangkan melalui drive Hagelin ini. Unit drive oranye besar ini. Drive Haglunds ini pada dasarnya saling bertentangan sehingga menghasilkan tegangan ET1 atau tegangan samping yang ketat di satu sisi konveyor dan sedikit tegangan samping di sisi lain konveyor. Dan dengan mengunci drive Haglunds itu. Selama operasi, pada dasarnya perbedaan tegangan akan dipertahankan selama operasi dan di mana kami menggunakan rangkaian sensor yang tertanam dalam lagging di katrol drive untuk mengukur dengan tepat apa beban itu sebagai katrol. Saat katrol berputar. Jadi sensor ini akan memberi kita gaya 3 dimensi. Ini juga akan memberi kita tingkat kesalahan dan dari situ kita bisa mengetahui bagaimana gesekan berperilaku. Gesekan apa? Apa koefisien gesekan sebenarnya, baik di sekitar busur kontak dan melintasi permukaan katrol itu sendiri. Dan dari itu kita dapat menggunakannya untuk memvalidasi model numerik yang sedang dibangun dan juga memperkecilnya untuk menguji dan memvalidasi pengujian skala kecil kita. Jadi pengujian skala besar, hanya sifat viskoelastik karet. Ya, maaf, tertinggal di sabuk, itu membatasi kemampuan untuk mengekstrapolasi dari pengujian skala kecil sayangnya. Singkatnya, pada dasarnya itulah yang kami miliki dalam hal ruang penelitian. Dev, aku mungkin akan mengembalikannya padamu. Dan seperti biasa, saya senang berkeliaran. Dan jika ada pertanyaan, silakan kirimkan. Anda hanya tidak membisukan di sana, Dev. Ya, terima kasih, Peter. Kami akan meninggalkan pertanyaan sampai akhir jika tidak apa-apa. Saya hanya akan membagikan layar saya lagi. Oke. Jadi saya ingin berbicara sekarang tentang alat teknik lagging select. Ini didasarkan pada melihat pentingnya pemilihan lagging yang benar. Ini adalah contoh langsung dari kegagalan lagging besar yang terjadi beberapa tahun yang lalu di sini di NSW karena pemilihan lagging yang salah. Salah satu tambang besar kami sedang mengalami peningkatan besar dalam kapasitas dari 4.600 ton per jam menjadi 5.150 ton per jam. Dan mereka mengubah sabuk batang bawah tanah utama mereka dari ANST 5.600 menjadi ANST 6.300. Tapi mereka tetap menggunakan lagging yang sama. Bahkan, yang tertinggal. Konveyor khusus ini adalah konveyor dokter ganda yang tertinggal.
Telah beroperasi dengan sabuk ST5600 selama sekitar 6 bulan tanpa tanda-tanda masalah ketika perubahan dilakukan ke yang lebih berat dan kaku. ST6300, dalam waktu 4 minggu, ketertinggalan pada kedua katrol dokter sangat terdegradasi. Bahkan itu berubah dari 25 mil tebal menjadi 15 mil tebal dalam waktu 4 minggu. Akibatnya, tambang menunjukkan untuk memasukkan katrol cadangan mereka. Untungnya, mereka memiliki 2 katrol cadangan. Hal ini menyebabkan penghentian 3 hari yang tidak direncanakan dan biaya produksi untuk tambang selama 3 hari penghentian yang tidak direncanakan adalah 21 juta dolar. Tambang bertanya kepada kami atau para insinyur di tambang bertanya, bagaimana logging dipilih dan dipilih dengan cara banyak logging telah dipilih. Itu dipilih berdasarkan pengalaman dan apa yang telah berhasil sebelumnya, tetapi sebenarnya tidak ada analisis teknik di balik seleksi. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang kita kenakan? Itu akan berlangsung lebih lama dari 4 minggu dan tambang sangat enggan untuk berubah menjadi keramik tertinggal karena mereka tidak ingin mengubah keausan dan kerusakan dari logging ke sabuk. Jadi kami bekerja dengan perusahaan bernama Conveyor Dynamics di AS dan melakukan analisis untuk menghasilkan A. Sebuah logging yang akan bertahan lebih lama. Masalah khusus ini. Masalah di tambang ini pada dasarnya adalah asal-usul jika Anda suka. Dari alat pilih yang tertinggal. Kami telah bekerja, seperti yang dikatakan Peter sebelumnya, selama sekitar 3 tahun. Jadi ini adalah kolaborasi antara B. Saya pikir Anda baru saja kehilangan audio Anda sebentar di sana, Dev. Maaf Anda mendapatkan saya kembali. Ya, maaf tentang itu. Jadi alat pilih yang tertinggal ini. Pada dasarnya hanya membutuhkan input konveyor standar. Parameter input adalah ketegangan berjalan, spesifikasi sabuk, detail katrol, hal-hal seperti diameter katrol, sudut bungkus, detail penutup sabuk. Kami kemudian di sebelah kanan di sini dapat memilih dari berbagai legging di menu drop-down ini. Kita juga dapat memilih kondisi operasi konveyor basah atau kering dan dari sini ada perhitungan yang dilakukan oleh perangkat lunak yang memberikan 22 grafik output. Grafik output pertama melihat slip pagi lokal dan grafik kedua melihat kelelahan dan tekanan belaka. Ini adalah grafik pertama, bersabarlah sebentar. Ini adalah grafik yang melihat slip pagi lokal. Dan ini adalah grafik tegangan geser tekanan normal pada sumbu Y vertikal versus posisi bungkus melintasi sumbu horizontal dan kemudian pada sumbu sebelah kanan adalah faktor gesekan. Garis hitam ini di sini adalah tekanan kontak yang berasal T1. Di sebelah kiri, sisi T2 di sebelah kanan. Garis biru di sini adalah tekanan belaka yang dikembangkan. Dalam ketertinggalan, tegangan geser yang dikembangkan meningkat saat logging mentransfer tipis ke sabuk di sekitar bungkus. Faktor gesekan yang dikembangkan adalah garis merah solid ini. Dan itu adalah rasio tegangan geser atas tekanan kontak. Garis merah putus-putus adalah koefisien gesekan kering, dan garis hijau putus-putus adalah koefisien gesekan basah. Dan perhatikan bahwa batas gesekan ini bukan garis lurus atau nilai konstan karena alat ini menggunakan model gesekan varian, yang bergantung pada tekanan. Umumnya, semakin tinggi tekanan normal, semakin rendah faktor gesekan. Ketika gesekan yang dikembangkan atau diperoleh lebih dari gesekan maksimum yang tersedia, Anda mendapatkan slip lokal, dan itu terjadi di sini pada titik transisi ini. Disinilah gesekan yang dikembangkan bersinggungan dengan batas gesekan.
Jadi dalam contoh ini Anda dapat melihat zona slip ini yang terjadi pada dasarnya dari sekitar 190 derajat dari sudut bungkus ke titik keluar. Pada 210 derajat. Anda dapat melihat di sini bahwa dalam output grafis alat, itu menunjukkan bahwa Anda menggunakan lebih dari 100% traksi yang tersedia dan ini menghasilkan sekitar 11% slip page. Sekarang alat ini juga memberi Anda ketegangan T2 minimum yang bisa meningkat. Anda dapat meningkatkan ke T2 ini dan menghilangkan slip itu dan itu juga memberi kita tegangan geser maksimum yang dihasilkan dan tertinggal. Sekarang ini adalah hal yang penting ketika Anda mulai melihat tingkat lagging yang berbeda karena tegangan geser maksimum ini adalah sesuatu yang berdampak pada masa pakai splicer sabuk. Yang ideal adalah menghasilkan kombinasi sabuk dan lagging yang memiliki tegangan geser serendah mungkin, tidak memiliki slip dan memiliki umur kelelahan yang dibutuhkan. Grafik keluaran kedua ini adalah grafik yang melihat tekanan dan umur kelelahan dari yang tertinggal. Sumbu X di sini memiliki tekanan normal rata-rata dan sumbu Y adalah tegangan geser. Garis hitam ini adalah garis aplikasi yang pada dasarnya mengembangkan tekanan normal dan tekanan belaka dari titik masuk aplikasi. Jadi dari titik ini di sini garis hitam ini, ke titik keluar aplikasi. Tegangan yang dihasilkan pada permukaan kontak bergerak di dalam lagging. Dan besaran tegangan yang berbeda akan muncul di berbagai area lagging. Apa yang kemudian kita overlay dalam grafik adalah milik kita. Sebut batas kelelahan kita, yang merupakan garis oranye di sini. Sekarang lihat gambar ketertinggalan ini. Inilah yang kita sebut batas kelelahan untuk rute tapak leg. Tertinggal, rute tapak adalah bagian bawah alur di lagging. Batas kelelahan ditentukan melalui analisis elemen hingga. Pada dasarnya apa yang kami lakukan adalah kami telah mengambil angka sewenang-wenang dari 5 tahun masa kerja. Dan pada dasarnya kami melihat jumlah jam operasional yang diharapkan, jumlah RPMs, dan kemudian kami melakukan analisis FBI dan jika karet di or design lagging memiliki umur lelah. Itu melebihi 5 tahun itu, maka itu akan pergi ke sisi bawah garis oranye ini. Kami kemudian menambahkan, ini adalah garis biru adalah kehidupan kelelahan untuk wajah kontak. Wajah kontak adalah permukaan lagging di mana ia menghubungi sabuk. Anda melihat bahwa dalam hal ini bahwa baris aplikasi untuk lagging itu duduk di bawah garis biru. Jadi dengan kata lain, apa yang kami katakan adalah bahwa Anda tidak akan mengharapkan dalam waktu 5 tahun untuk mengalami kegagalan kelelahan di permukaan kontak. Tetapi karena garis hitam di atas batas kelelahan rute tapak, pada dasarnya mengatakan bahwa Anda tidak akan mengharapkan ketertinggalan berlangsung selama 5 tahun. Itu akan memalsukan kelelahan pada batas rute tapak. Sekarang ada satu area terakhir yang kita lihat, yaitu bahwa ini area tersebut. Antarmuka antara lagging dan cangkang katrol. Jadi disitulah lagging terikat pada cangkang katrol. Dan itu adalah garis kuning putus-putus di bagian atas. Ada satu baris lain yang tidak ditampilkan di sini, yaitu jika Anda memiliki keramik yang tertinggal. Itu adalah umur kelelahan ikatan antara keramik dan karet. Tetapi itu adalah grafik terpisah yang tidak akan kita bahas hari ini. Jadi berdasarkan penjelasan ini kita mendapatkan apa yang kita sebut zona aman. Jadi ini adalah zona ini. Warnanya hijau. Itu di bawah semua garis kelelahan. Itu di bawah garis rute tapak. Oranye ini. Di bawah garis biru. Yang merupakan batas wajah kontak. Dan juga di bawah antarmuka lagging shell katrol, yang merupakan garis kuning. Sekarang Anda dapat melihat dalam contoh ini. Jalur operasional kami, garis hitam berada di atas rute tapak. Itu pada dasarnya memberitahu kita bahwa pada titik tertentu kurang dari 5 tahun. Ketertinggalan kita akan gagal karena kelelahan di rute tapak. Ambil satu langkah lebih jauh secara efektif dan kita memiliki zona aman di zona hijau dan zona tidak aman di merah.
Sekarang zona tidak aman tidak berarti lagging akan gagal seketika. Ini hanya berarti bahwa lagging yang beroperasi di zona tidak aman akan gagal di suatu tempat sebelum 5 tahun karena kelelahan. Dan kemudian salah satu cetakan yang diberikan oleh perangkat lunak pilihan peletakan adalah rute tapak ini. Tegangan geser rute tapak ini dan dalam contoh khusus ini, biasanya 100% akan menjadi maksimum. Dalam hal ini 1000%. Jadi itu jauh di atas batas umur kelelahan untuk desain tertinggal khusus ini. Sekarang jika Anda melihat, jika kita kembali ke kegagalan yang kita bicarakan sebelumnya ketika kita melakukannya. Ketika analisis dilakukan untuk mencoba dan menentukan akar penyebabnya. Hal pertama yang kita lihat adalah grafik slip page. Dan Anda dapat melihat dari grafik ini bahwa itu tidak menunjukkan slip lokal. Dan di bawah sini, batas traksi hanya pada 73% dari traksi yang tersedia. Jadi itu memberitahu kita bahwa slip bukanlah masalah. Bukan masalah yang menyebabkan kegagalan ini. Jadi hal berikutnya yang kami lihat adalah grafik kelelahan. Ini adalah grafik kelelahan untuk kegagalan tertinggal ini. Sekali lagi, Anda dapat melihat garis operasional hitam duduk jauh di atas garis ini. Berikut adalah batas rute tapak. Jadi jalur operasional yang tertinggal adalah garis kelelahan jauh di atas batas akar rute tapak. Dan Anda dapat melihat di foto kerusakan parah dari yang tertinggal. Ini karena kelelahan. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang sekarang kita lakukan untuk memberikan ketertinggalan yang bisa bertahan lebih lama dari 4 minggu? Jadi dengan menggunakan perangkat lunak, kami menganalisis berbagai lagging dan yang keluar dengan kinerja kelelahan terbaik adalah tulang herring 25 mil, yang ditunjukkan di sini di sebelah kanan. Sekarang Anda dapat melihat grafik di bawah sini. Garis operasional. Garis hitam, itu duduk sebagian di zona hijau dan sebagian di zona merah. Jadi itu semacam tepat di batas kehidupan 5 tahun itu. Apa yang sebenarnya kita lihat dalam pelayanan adalah bahwa ketertinggalan berlangsung lama. 2 hingga 3 tahun. Jadi ini semacam sejalan dengan apa yang dikatakan perangkat lunak kepada kita sekarang. Tambang memang mengharuskan mereka ingin tertinggal untuk bertahan lebih lama dari 5 tahun. Jadi sebenarnya ada program yang sedang berlangsung saat ini untuk meningkatkan masa pakai yang tertinggal untuk melihat desain yang berbeda. Jadi, lagging select telah dikembangkan hanya dengan mempertimbangkan lagging elastis dan parameter desain konveyor. Ini adalah orang-orang yang kami atau perusahaan, organisasi kami berkolaborasi dengan Tanra. University of Newcastle, Akron Rubber Development Lab di Amerika Serikat dan Conveyor Dynamics di Amerika Serikat. Pilihan Lange telah disesuaikan untuk koefisien aktual nilai gesekan antara lagging elastis dan sabuk kelas MSM kelas industri. Ini didasarkan pada pekerjaan yang baru saja Petrus berikan kepadamu sebagai pengantar. Nilai koefisien gesekan parameter kompleks. Saat ini semua pengujian yang telah dilakukan pada suhu kamar. Tapi kami sekarang menyiapkan untuk mendapatkan peralatan sehingga kami dapat menguji dari 40 hingga plus 60 derajat untuk koefisien gesekan. Karena apa ini penting jika Anda menempatkan? Jika Anda menempatkan sistem drive ke area dengan suhu ekstrim. Ada pengujian kelelahan ikatan yang pekerjaan akan dilakukan pertama-tama pada ikatan keramik ke karet, tetapi kemudian kedua ke sistem ikatan yang digunakan untuk tertinggal ke cangkang katrol. Yang tertinggal. Jadi itulah sistem ikatan vulkanisir panas, sistem ikatan-ikatan batu bara dan sistem ikatan-ikatan langsung. Karakterisasi senyawa ini adalah pengujian yang dilakukan untuk menentukan umur kelelahan tertentu. Karet. Jadi itu telah dilakukan pada karet elastis dan kemudian juga pada sampel karet tertentu yang kami gunakan. Dan itu unik untuk setiap karet. Itu seperti sidik jari. Jadi Anda tidak bisa. Anda tidak bisa hanya mencampur dan mencocokkan dan melihat karet lain dan menganggap mereka sama karena mereka tidak berbeda dengan analisis FBI. Sedang dilakukan oleh dinamika konveyor. Keempat faktor ini adalah hal-hal yang membuat perangkat lunak ini akurat.
Jadi saya ingin cepat melihat katrol tikungan tegangan tinggi. Ini bisa dibilang aplikasi yang paling sulit untuk katrol lagging dan saat ini ketika orang menggunakan ban berjalan yang aus, tidak ada lagging yang benar-benar dapat bertahan seumur hidup atau cocok dengan masa pakai bantalan pada katrol ban tegangan tinggi. Kami telah melihat cukup banyak bukti bahwa jenis kegagalan pada polisi band ketegangan tinggi ini, yang berasal dari keausan dan ikat pinggang, sebenarnya adalah penyebab berkurangnya masa pakai sambatan sabuk dan kami akan segera melihat alasan di baliknya. Anda dapat melihat bahwa katrol tikungan tegangan tinggi. Kerusakannya biasanya pita di tengah, dan pita itu cocok atau sejajar dengan profil keausan sabuk konveyor. Anda dapat melihat kedua sisi bagian wire ini di sini. Lagging tampaknya dalam kondisi sangat baik. Sama dengan gambar ini di sini. Jadi diagram ini menunjukkan tata letak khas untuk konveyor tegangan tinggi dual drive. Posisi katrol tikungan tegangan tinggi tepat sebelum penggerak utama adalah apa yang menghasilkan tegangan operasi tinggi dan kontak dengan sisi sabuk yang kotor. Sekarang, tantangan dengan katrol ini adalah bahwa mereka biasanya besar, berat dan sangat sulit untuk diganti. Dan karena tidak ada lagging yang dapat bertahan pada masa pakai bantalan yang sama ketika Anda memiliki sabuk yang aus. Mengubah hal-hal ini adalah masalah besar. Besar dan tidak ada lagging yang dapat Anda letakkan di situs. Anda tidak dapat menggunakan ketertinggalan ikatan batu bara, karena itu tidak memiliki kekuatan adhesi. Jadi ya, ini masalah yang sangat besar bagi orang-orang pemeliharaan. Jadi mari kita lihat mengapa kekuatan yang sebenarnya menyebabkan kerusakan untuk. Karena dalam hal ini, untuk karet tertinggal, Anda dapat melihat profil keausan di katrol dari tengah foto. Kita dapat melihat ketebalan lagging-lagging di tengah. Lihat di bawah sini 23,7 di atas sini 34. Anda berbicara tentang perbedaan 6 hingga 7 mil. Dan keausan ini berasal dari keausan di profil sabuk. Sekarang foto-foto ini di sebelah kiri. Kiri dan kanan di mana Anda dapat melihat build atau lagging telah dilaminasi. Ada gaya geser yang sangat tinggi yang disebabkan oleh profil keausan di sabuk dan ketika orang meletakkan. Karet lagging pada katrol konveyor adalah cara umum untuk melakukannya adalah dengan lapisan karet yang tidak diawetkan. Jadi beberapa lapis karet yang tidak diawetkan dan kemudian panas memvulkanisirnya ke katrol. Masalahnya adalah itu. Masing-masing pembohong memiliki sambungan atau garis rajutan dan ketika Anda kemudian memaparkannya ke gaya geser lokal yang tinggi ini. Sendi ini gagal dan itulah alasan Anda mendapatkan delaminasi ini. Jadi mari kita lihat sekilas bagaimana kekuatan-kekuatan ini terjadi. Jika kita melihat ini. Grafik-grafik bawah menunjukkan ketegangan akord pada sumbu tangan kiri. Maaf, biarkan aku kembali lagi. Tegangan yang baik pada sumbu tangan kiri, lalu melintasi bagian bawah. Kita memiliki lebar sabuk sekarang. Ini untuk sabuk baru, jadi tidak ada tempat dan Anda bisa melihat seragam ketegangan. Jika kita kemudian pergi ke profil sabuk yang memiliki 5 mm penutup sabuk. Pada dasarnya apa yang terjadi adalah di tepi profil keausan Anda mendapatkan gaya geser lokal yang lebih tinggi. Di tengah profil wire yang turun ke gaya geser yang lebih rendah dan kemudian di sisi lain profil web meningkat kembali lagi saat keausan meningkat. Jadi sekarang kita pergi ke 10 mil memakai penutup sabuk. Anda dapat melihat bahwa puncak di tepi profil keausan ini jauh lebih tinggi dan juga ceruk di tengah profil keausan jauh lebih rendah. Dan jika kita melihat ini puncak-puncak kita sebut tegangan geser lokal maksimum dan pusat bagian bawah melalui kita sebut tegangan geser diminimalkan. Dan ada hal yang kami sebut, meskipun kami merujuk untuk ini, rasio tegangan geser maksimum dengan tegangan geser minimum.
yang kita sebut pengganda tegangan geser. Dan saya akan menjelaskan mengapa itu penting sedikit kemudian. Sekarang ketika tempat berlanjut. Anda tidak dapat melihat dimanapun di sini di mana seperti di hijau 5 mil, di biru 10 mil di mana. Maaf selidi saya melompat dan kemudian hitam. 15 mil berat. Jadi saat kausan penutup sabuk meningkat, gaya geser lokal juga meningkat. Dan ini hanya untuk menunjukkan kepada Anda keausan-keausan. Penutup sabuk konveyor terhadap grafik gaya geser tipis dan Anda dapat melihat akord di tengah sini. Pada dasarnya mengelilingi diameter yang berbeda dengan akord yang ada di tepi. Jika kita melihat ini adalah data aktual dari sebuah tambang di Amerika Selatan. Ini adalah ketebalan cangkok yang tertinggal terhadap metrik ton yang telah dibawa sementara lagging telah dipasang. Tertinggalan dimulai pada ketebalan 32 mil dan secara bertahap berkurang ke titik di mana mereka telah mengubahnya di sekitar sini. Ketika mencapai sekitar 6 mil. Jadi Anda dapat melihat mereka telah beroperasi. Anda tahu. Pada titik ini di sini mereka beroperasi dengan perbedaan sekitar 26 mil dalam leg dan ketebalan. Kemudian di atas itu Anda punya di mana dan sabuk juga. Jadi Anda tahu Anda mungkin sudah hampir 2 kali lipat dari total. Jadi apa pengaruhnya terhadap masa pakai yang tertinggal? Pada dasarnya apa yang terjadi adalah jika Anda memakai sabuk baru dan Anda memasang lagging baru. Untuk memulainya, Anda tidak memiliki gaya geser yang terlokalisasi. Jadi perlu beberapa saat agar lagging berhasil. Jadi pemasangan lagging pertama Anda, katakanlah itu berlangsung 18 bulan. Sekarang Anda menggantinya. Anda memasang lagging yang sama lagi, tetapi ini dengan lagging kedua yang terjadi di sabuk sudah ada di mana. Jadi lot kedua lagging tidak akan bertahan lama. Anda mungkin mendapatkan 12 bulan. Maka ketika Anda datang untuk menempatkan lot ketiga tertinggal lagi, itu akan dihadapi. Bahkan Anda menempatkan lagging yang sama, itu menghadapi lebih banyak keausan. Jadi masa pakai akan berkurang. Dan ini hanya berlanjut dengan setiap lot tertinggal berikutnya. Bukan karena lagging kualitasnya lebih rendah. Hanya saja harus berurusan dengan gaya geser yang jauh lebih tinggi karena keausan di dalamnya. Dalam tagihan. Kami sebenarnya mempercepat karena apa yang terjadi adalah grafik ini menunjukkan kepada Anda jika Anda melihat diferensial lag yang terlibat. Jadi ini adalah perbedaan ketebalan antara pusat lagging dan sisi lagging graf terhadap perbedaan kecepatan. Jadi inilah perbedaan kecepatan di tengah. Versus perbedaan versus tepi. Jadi pada dasarnya kapan Anda tidak punya tempat di lagging? Anda tidak mendapatkan perbedaan dalam kecepatan ketika Anda mendapatkan 5 mil sadar bahwa Anda mendapatkan lebih dari atau sekitar 0,6% perbedaan kecepatan di tengah. 10 mil naik untuk mengatakan 1,1 dan seterusnya. Itu terus meningkat dan itu adalah perbedaan kecepatan yang menambah kerusakan karena Anda mendapatkan selip antara sabuk dan lagging. Kita tahu dari penelitian yang telah dilakukan pada sabuk tegangan tinggi ini yang memiliki sejumlah besar sabuk dan kerusakan sambatan sabuk di awal masa pakai bahwa ini dapat disebabkan oleh kausan pada penutup sabuk dan katrol tikungan tegangan tinggi. Pertimbangkan yang rendah. Ini adalah grafik yang terkait dengan umur kabel baja. Kabel baja di kabel baja Anda dibangun jadi jika Anda mempertimbangkan beban atau tekanan yang dapat menangani jumlah siklus yang tak terbatas tanpa putus. Itu disebut batas kelelahan. Jadi itulah garis di sini. Batas kelelahan untuk kabel baja biasanya sekitar setengah dari kekuatan utama kabel baja. Di atas batas kelelahan disebut wilayah kehidupan terbatas untuk kabel baja. Jadi jika Anda beroperasi di
Tegangan atau tekanan yang berada di atas 50% dari kekuatan pamungkas ini. Anda akan mendapatkan jumlah siklus yang terbatas. Jika Anda beroperasi di bawah 50%, maka kabel baja harus dapat beroperasi tanpa batas. Sekarang, desain sabuk kabel baja biasanya bekerja agar kabel baja beroperasi pada 20% dari kekuatan tertinggi kabel baja, yang memberi Anda banyak margin keamanan. Jadi untuk menciptakan keadaan di mana kabel baja bergerak dari tanda kehidupan yang tak terbatas ini ke zona kehidupan yang terbatas. Jadi dengan kata lain, apakah mereka akan pecah, yang telah kita lihat dalam split chest? Anda akan membutuhkan tekanan tipis 2 hingga 2/2 kali batas desain. Jadi pertanyaannya adalah, bisakah itu terjadi? Kami melihat grafik ini hanya untuk tentukan apa yang kita sebut diferensial bidang akord, dan itu adalah ini adalah jarak gabungan antara keausan dan penutup sabuk dan keausan di lagging. Jadi kita menyebutnya diferensial bidang akord. Hanya ingin menunjukkan kepada Anda beberapa grafik untuk menunjukkan bagaimana gaya-gaya ini dapat membesar. Jadi grafik pertama di sudut kiri atas menunjukkan posisi akord-akord. Dan nomor inti. Jadi nomor akord melintasi posisi akord bawah pada sumbu tangan kiri. Grafik kedua tepat di bawah ini menunjukkan ketegangan akord versus nomor kabel-kabel. Dan grafik di sisi kanan menunjukkan pengganda tegangan pada sumbu Y dan diferensial bidang akord pada sumbu X. Jadi grafik ini untuk lagging yang belum dipakai dan tidak dipakai. Jadi tidak ada. Tidak ada peningkatan tegangan geser lokal dan pengganda tegangan adalah 1. Jika kita sekarang melihat total gabungan 10 mm sadar. Inilah grafik kami tentang tekanan belaka versus posisi akord. Jadi bagian atas grafik ini di sini adalah angka sekitar 21,8 kN. Bagian bawah di tengah di sini adalah angka sekitar 1,55. Maaf adalah angka ini sekitar 13,998 dan pengganda stres adalah 21,8 dibagi dengan 13,98. Yang memberi kita sekitar 1,55 sebagai pengganda stres. Jadi itu dengan keausan gabungan 10 mm. Jika kita pergi ke 20 mm keausan gabungan. Pengganda stres. Puncak-puncak ini sekitar 30,46. Di bagian bawah melalui sini adalah 14,8. Jadi pengganda stres kita bangun lebih dari 2. Jadi dengan keausan gabungan 20 mm. Keausan gabungan 10 mm, jadi itulah keausan lagging dan sabuk, kami memiliki pengganda stres sekitar 2. Ingat kembali di sini untuk mendapatkan dari wilayah kehidupan yang tak terbatas. Untuk kabel baja ke daerah terbatas, kita perlu mengalihkan 2 hingga 2/2 kali sehingga kita bisa melihatnya. Kita dapat melihat bahwa hanya dengan 20 mm keausan gabungan, kita mencapai pengganda stres 2 kali lipat. Sekarang ingat ini adalah ketertinggalan kita. Jadi ini lagging yang beroperasi dan sebelum diubah. Hanya lagging sendiri yang memiliki keausan 26 mm. Jadi jika Anda menambahkan maka tambahkan itu ke. Katakanlah ada jumlah keausan yang sebanding pada ikat pinggang. Penutup bisa berbicara dalam kisaran 40 hingga 50 mm keausan gabungan. Jadi Anda dapat melihat bahwa akan sangat mudah untuk mengatasi pengganda stres 2 hingga 2/2 kali. Jadi apa yang kita lakukan dengan ketegangan tinggi? Katrol lentur? Ada beberapa aliran pemikiran tentang cara terbaik untuk memperpanjang umur layanan yang tertinggal. Untuk perhatian tinggi, tekuk katrol.
Salah satu pendekatannya adalah menghasilkan lagging yang secara inheren lebih kuat dan lebih tahan abrasi daripada gaya yang dialami lagging. Contohnya adalah ikatan langsung keramik yang didukung karet dan poliuretan cor panas. Dari ketiganya, satu-satunya yang pernah saya lihat yang benar-benar dapat menangani ketegangan sabuk tertinggi adalah keramik bond langsung. Dan alasannya adalah ikatan langsung yang dimiliki keramik. 5 hingga 10 kali kekuatan ikatan bahan-bahan lain ini dan jelas memiliki ketahanan abrasi yang sangat baik. Berkat keramik, kerugian dengan pendekatan ini adalah bahwa semua gaya geser lokal yang tinggi. Karang dipantulkan langsung kembali ke sabuk dan splicer sabuk. Tidak ada yang memberi dalam jenis ini, Anda tahu, keras, lamban yang tidak fleksibel. Aliran pemikiran kedua adalah diarahkan untuk mencoba melindungi sabuk dan menggunakan lagging yang tahan abrasi tetapi lembut dan fleksibel dengan profil yang memungkinkan lagging membelok di bawah beban dan dengan demikian mengakomodasi beberapa kursi lokal yang tinggi memaksa kerugian dengan kerugian dengan jenis lagging ini adalah bahwa tidak satupun dari lagging karet berkinerja tinggi ini benar-benar dapat bertahan selama bantalan ketika Anda memiliki keausan sabuk yang signifikan dan ketegangan tinggi. Jadi ini bukan solusi sempurna. Ini adalah area yang saat ini sedang kami upayakan untuk ditingkatkan. Jadi secara ringkas, hal-hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kinerja sabuk dan katrol tekuk sabuk tegangan tinggi. Kita dapat mengurangi keausan pada penutup sabuk dengan memilih penutup sabuk yang sangat tahan abrasi. Adalah orang-orang dengan kehilangan volume di bawah 30 mm kubik. Penutup sabuk kelas M standar Anda memiliki kehilangan volume 130. Jadi ketahuilah bahwa itu akan lebih cepat aus. Lihatlah pemuatan pemotretan untuk meminimalkan keausan sabuk dan lihat pembersihan sabuk Anda. Pembersihan sabuk yang baik akan mengurangi keausan. Kurangi keausan pada katrol lagging dengan menggunakan karet yang sangat tahan abrasi seperti yang kita sebut lagging karet ekstrim kita. Kurangi stres yang dihasilkan oleh keausan pada lagging katrol dengan menggunakan lagging fleksibel. Sekali lagi, lagging karet. Dan yang terakhir, yang pada dasarnya adalah apa yang sedang kami kerjakan saat ini adalah apa yang kami sebut katrol karet vulkanisir panas yang dapat diganti tertinggal, yang saat ini sedang dalam pengembangan. Nah, pada dasarnya hanya itu yang saya miliki untuk hari ini. Saya akan menyerahkan jika ada pertanyaan untuk Peter atau saya sendiri. Senang mencoba dan menjawabnya. Saya punya satu pertanyaan. Maaf, teruskan. Anda punya satu pertanyaan. Oke, ini Alex Gabriel di sini dari Federer dan Park. Hanya yang cepat. Anda memiliki faktor baru. Faktor didasarkan pada sabuk kelas M. Tetapi saat ini di industri biji besi hampir tidak ada peti M. Jadi kami bekerja dengan penutup sabuk yang sangat tahan abrasif di bagian atas. Tapi juga tidak ada penutup tahanan gulir di bagian bawah. Dan mereka semakin dikembangkan untuk mengurangi konsumsi daya konveyor. Jadi, apakah Anda pernah berhubungan dengan salah satu perusahaan akhir mengenai senyawa ini? Saya telah berbicara dengan Bobby Always dari kantor Victoria Anda. Dan dia tentu saja. Ya, kami telah berbicara dengannya tentang senyawa ultra tangguh. Apakah itu yang Anda maksud? Bagian atas lainnya lebih pada sampul atas. Tapi kami juga memiliki apa yang kami sebut. Kami memiliki penghemat daya resistansi yang lebih rendah. Penghemat daya 1 dan penghemat daya 2. Dan kami sedang mengupayakan peningkatan lebih lanjut. Dan saya hanya ingin tahu. Tentu saja. Menyerap energi kehidupan. Itulah tujuan utama dengan senyawa karet ini, yang akan bersentuhan dengan katrol. Tetapi saya juga tidak tahu apakah gesekan akan berubah. Faktor gesekan ini tidak memiliki data tentang hal itu. Tetapi akan layak untuk menjangkau dan mendiskusikannya karena kami telah mengembangkan sabuk konveyor yang direkayasa dengan lebih baik dan lebih baik. Dan seperti yang Anda katakan,
Dengan ST6300, Anda mungkin memindahkan mereka ke area tertinggal yang muncul kemudian dan menyebabkan kerugian produksi besar-besaran di sini. Jadi bola bijaksana jelas merupakan kontak yang baik. Saya pasti akan berbicara dengannya, tetapi kami memiliki 4 set 1402 dan saya pikir kami bekerja pada April 03. Apakah ada orang lain, Alex, yang harus kita ajak bicara di dalam organisasi Anda? Pasti, tetapi jika manajer umum kami untuk pengembangan teknologi adalah tim Briggs. Tim dan batu bata dengan BRI Ganda GS. Oke, baiklah, terima kasih. Terima kasih untuk itu. Dihargai. Saya hanya akan menambahkan itu. Dev. Saya dapat membantu menyelesaikan percakapan dengan tim Briggs dan Brendan Bear di timnya. Hanya untuk poin Anda di sekitar pertimbangan seputar pemilihan sampul bawah, kami telah melakukan beberapa pekerjaan awal untuk ini. Kami melakukan beberapa pengujian awal dengan melihat variasi nilai penutup dan ketebalan penutup dan kami membuat keputusan untuk maju menggunakan pabrik kelas 8M karena ada di dalamnya. Tolong jangan mengutip saya tentang ini. Saya pikir mungkin ada sekitar 10% variasi gesekan antara produk yang kami uji. Itu hanya maju alih-alih menguji dua ketebalan 4 dan 8 dan. Sebagai senyawa dan grade rolling resistance rendah yang akan terus maju, kami memilih untuk tetap menggunakan grade M8. Terima kasih banyak. Jadi sebenarnya Anda sudah berbicara dengan orang yang tepat. Itu bagus untuk diketahui. Di bidangnya, dia brilian. Persis. Maaf, saya harus pergi sekarang. Aku punya pertemuan lain yang sudah menungguku. Tapi terima kasih banyak atas undangannya dan saya sangat senang menjadi bagian darinya. Dan masih belajar banyak di sini. Terima kasih, Alex. Terima kasih. Oke dah. Terima kasih. Kami punya pertanyaan di sini dari Petrus. Peter Whitehead tentang mode kegagalan kelelahan wajah kontak. Itu pertanyaan yang bagus, Peter. Saya benar-benar perlu berbicara dengan orang-orang di CD dan kembali kepada Anda tentang itu. Pemahaman saya adalah bahwa kelelahan pada wajah kontak ada hubungannya dengan suhu. Suhu menumpuk dan kemudian degradasi karet sebagai akibatnya dan kami telah melihat ini. Jadi misalnya kita menaruh sebagian dari kita. Karet tertinggal pada daya tinggi yang sangat besar sepenuhnya di Chuquicamata. Dan laging itu dioperasikan dengan cukup baik. Sehingga katrol ditarik keluar setelah 12 bulan karena beberapa masalah mekanis. Tapi yang menarik, kerasan yang tertinggal telah berubah dari 65 menjadi 85 dalam waktu 12 bulan. Dan itu bukan karena tergelincir, itu bukan panas menumpuk karena tergelincir. Jadi kami pikir itu karena kelelahan pemotongan histeresis bersejarah. Tapi saya mungkin harus kembali kepada Anda tentang hal itu jika saya bisa. Peter dan saya akan berbicara dengan Brad di Conveyor Dynamics dan mencoba dan memberi Anda jawaban yang lebih baik tentang bagaimana mereka menggambarkan kelelahan pada wajah kontak, jika tidak apa-apa. 100% baik-baik saja. Terima kasih Dev. Tidak ada masalah. Siapapun satu pertanyaan dari Anda. Ada 3 di sini dengan slide terakhir Anda, itu menunjukkan poliuretan yang dapat diganti tertinggal. Apa itu? Ini sedang dalam pengembangan. Pernyataan apakah itu? Apakah semua tentang? Jadi, dengan ketegangan tinggi ini, band polisi 3, mereka biasanya lebih dari 35 ton. Cukup sering mereka terkubur di belakang struktur dan karenanya sangat sulit untuk dihilangkan. Anda tidak dapat menempatkan ikatan batu bara tertinggal pada mereka karena tidak bisa menangani tekanan belaka. Jadi saat ini, tambang yang memiliki katrol jenis ini harus menariknya keluar, yang merupakan latihan besar. Kemudian, Anda tahu, menggantinya dengan katrol baru. Jadi yang sedang kami kerjakan adalah sebuah laging yang memiliki karet vulkanisir panas pada punggung baja yang direkayasa. Tetapi kemudian dengan sistem pengikat mekanis yang menempelkan laging ke permukaan. Sekarang dengan katrol tikungan tegangan tinggi ini tidak bisa.
Anda tidak dapat mengebor atau mengelas ke shell karena masalah dengan retak. Jadi kami sedang mengembangkan sistem kepemilikan untuk melampirkan ini. Strip vulkanisir panas ke katrol, tetapi dalam format di mana mereka dapat diganti dengan katrol in situ. Sehingga katrol tidak harus dilepas dari konveyor. Jadi pada dasarnya itulah konsep yang sedang dikerjakan saat ini. Ya, tidak, mengerti. Jadi ini lebih merupakan perbaikan institut daripada ya. Beberapa orang kami, ya, tetapi itu spesifik. Ini khusus untuk Anda tidak akan melakukan ini tentu untuk menarik ketegangan rendah atau sedang. Ada banyak hal lain yang dapat Anda lakukan yang akan lebih mudah dan lebih hemat biaya. Ini murni karena hal-hal ini tahu kita sedang menjalankan sabuk. Kita berbicara tentang orang-orang yang menjalankan ketegangan sabuk 2000 kN. Dan katrol besar berdiameter 2 meter, berhadapan dengan 2 meter dan sangat sulit untuk dipindahkan. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Baiklah. Baiklah. Terima kasih semuanya atas waktu Anda dan kami akan mengedarkan rekaman sesi untuk siapa saja yang tertarik. Terima kasih, Dev, dan terima kasih Peter. Terima kasih sekali lagi untuk berbagi. Fantastis. Terima kasih, Markus. Senang melihatmu. Terima kasih, Dana. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Sylvia, saya pikir Anda bisu. Saya tahu, saya hanya mengatakan bahwa AI bekerja dengan sempurna. Ya, bagus. Cukup bagus. Oke, fantastis. Nah, Anda kelinci gini pertama kami. Jadi Anda adalah tes satu untuk itu. Jadi senang mengetahui bahwa itu bekerja dengan baik. Ya, itu adalah pengalaman pertama saya menggunakan AI. Jadi terjemahannya oke. Maksud saya kami akan senang untuk mengikuti. Selanjutnya, kursus pelatihan. Ya, saya akan mengirimkan tautannya dan kami akan mengatur terjemahannya untuk yang berikutnya juga. Terima kasih, Pak David. Terima kasih, Sylvia. Dah. Terima kasih, David. Sampai jumpa, Jim. Sampai jumpa, Dev. Terima kasih, John. Sampai jumpa, John.